Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Bahasa Indonesia kelas 28 akan mempresentasikan hasil karya kami yang berjudul Pengaruh Jenis Cerita Dongeng Terhadap Perkembangan Kognisi Balita. Nah, untuk latar belakang karya tulis kami adalah dalam masa perkembangannya, balita melalui berbagai macam aspek, seperti aspek fisik, psikologis, kognisi, dan emosi. Nah, salah satu aspek yang berperan penting bagi tumbuh kembang dan saat dewasa nanti adalah aspek kognisi. Nah, kognisi adalah proses yang dilakukan untuk memperoleh pengetahuan dan memanipulasinya melalui aktivitas mengingat, menganalisis, memahami, menilai, menalar, dan berbahasa. Nah, kemampuan kognisi dari balita ini harus dilatih sedari dini. Nah, sejak lahir, balita itu sudah mengembangkan kognisinya secara alami. Namun, sebagai orang tua wajib membantu mengembangkan kognisi balita. Dengan salah satu caranya adalah dengan membacakan dongeng, cerita dongeng. Nah, manfaat dari dongeng ini antara lain dapat mengembangkan daya imajinasi, meningkatkan kemampuan berbahasa sebagai penumbuh dan pengembang nilai moral, membentuk karakter positif sebagai penghibur, meningkatkan konsentrasi, merangsang rasa ingin tahu, dan merekatkan hubungan orang tua dan anak. Nah, untuk rumusan masalah dari karya tulis kami, yang pertama adalah bagaimana pengaruh jenis cerita dongeng terhadap kognisi balita. Yang kedua, bagaimana cara orang tua mengimplementasikan pembacaan dongeng terhadap balita. Untuk tujuan penelitiannya, yang pertama, untuk mengetahui pengaruh cerita dongeng terhadap perkembangan kognisi balita. Yang kedua, untuk mengetahui cara orang tua mengimplementasikan pembacaan dongeng terhadap balita. Berikutnya bab 2, yaitu landasan teori. Di sini kami akan mendefinisikan beberapa istilah. Yang pertama adalah dongeng. Menurut Kamisa, dongeng adalah suatu cerita yang dituturkan atau dituliskan yang sifatnya hiburan dan biasanya tidak benar-benar terjadi dalam suatu kehidupan. Menurut Priyono, dongeng adalah cerita khayalan atau cerita yang mengada-ngada serta tidak masuk akal dan dapat ditarik manfaatnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa cerita yang ada di dongeng adalah cerita fiktif atau khayalan yang tidak benar-benar terjadi di kehidupan nyata. Dongeng memiliki beberapa jenis. Yang pertama ada mite. Mite yang merupakan jenis dongeng yang mengandung unsur gaib seperti peri atau dewa. Yang kedua sage merupakan jenis dongeng yang bercerita tentang kepahlawanan. Yang ketiga ada fabel. Fabel merupakan dongeng yang tokoh utamanya adalah binatang bertingkah laku seperti manusia. Yang keempat legenda merupakan jenis dongeng tentang asal-usul suatu daerah. Yang kelima ada cerita jenaka. Cerita adalah dongeng yang bersifat komedi. Yang keenam adalah cerita pelipur lara, adalah dongeng yang digunakan untuk perjamuan seperti wayang. Yang ketujuh ada cerita perumpamaan. Cerita ini adalah dongeng yang berisi nasihat-nasihat yang mendidik. Yang kedua ada membacakan cerita dongeng pada balita. Jadi balita memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan mempunyai keinginan membaca yang besar. Hal ini disebabkan balita mengerti membaca akan memberikan informasi yang belum mereka ketahui sebelumnya dan menyenangkan. Membaca menjadi sesuatu yang disukai bagi balita karena balita cenderung memiliki keinginan mengeksplorasi hal baru dan mendapatkan informasi baru yang relevan. Kebiasaan membaca dapat dilakukan dengan membacakan cerita dongeng atau buku-buku menarik lainnya pada mereka. Dengan membacakan balita cerita dongeng, dapat mengembangkan daya imajinasi, melatih daya ingat, memperkenalkan hal-hal baru, membangkitkan minat baca, dan mempererat hubungan ibu dan anak. Selain itu, dongeng biasanya mengandung pesan moral, sehingga diharapkan melalui dongeng yang diterima oleh balita dapat mengajarkan pesan kehidupan yang berguna untuk tumbuh kembangnya. Yang ketiga ada kognisi. Menurut Neisser, kognisi atau cognition adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk mengetahui, memperoleh, mengorganisasikan, dan menggunakan pengetahuan. Pengertian kognisi atau kognitif adalah proses yang terjadi secara internal di dalam pusat susunan syaraf pada waktu manusia sedang berpikir. Jadi dapat juga dikatakan
Kognisi adalah suatu proses mengingat, menganalisis, memahami, menilai, menalar, membayangkan, dan berbahasa. Kapasitas kemampuan kognisi seseorang biasa disebut kecerdasan. Yang keempat ada perkembangan kognisi balita. Kemampuan berpikir balita berkembang mulai serangkaian tahap perkembangan dari masa bayi hingga masa dewasa. Kognisi akan membentuk kecerdasan bagi berpikir dan bertindak secara adaptif, termasuk menganalisis, mensintesis, mengevaluasi, dan menyelesaikan persoalan-persoalan. Menurut Zainal Agib, pengembangan kemampuan kognisi pada balita ini bertujuan agar balita dapat mengolah perolehan belajarnya dan menemukan banyak cara dalam pemecahan masalah. Selain itu, kemampuan kognisi juga dapat membantu balita untuk mengembangkan logika matematika yang nantinya akan mengembangkan pula cara berpikirnya. Selain itu, balita akan memiliki kemampuan untuk menganalisis ruang dan waktu, kemampuan memilah-milah, mengelompokkan, serta mempersiapkan pengembangan berpikir teliti. Selanjutnya adalah bab 3, yaitu hasil dan pembahasan. Metode penelitian yang kami gunakan untuk mendapatkan data ini adalah survei berupa kuesioner yang berisi beberapa pertanyaan mengenai penelitian yang kami lakukan. Dalam kurun waktu 4 April hingga 5 April 2020, kami berhasil mendapatkan 37 responden. Dengan 22 responden tersebut adalah mahasiswa aktif ITS dan 15 responden lainnya adalah mahasiswa bukan ITS. Untuk menjawab rumusan masalah nomor 1, kami memberikan beberapa jenis dongeng dan penjelasannya kepada responden, dan responden harus memilih manakah jenis dongeng yang mudah diterima oleh balita. Beberapa jenis dongeng tersebut adalah mite, sage, fabel, legenda, cerita jenaka, cerita pelipur-lara, dan cerita perumpamaan. Dari data yang kami dapatkan, paling banyak responden memilih fabel sebanyak 30 responden. Peneliti mengambil data ini karena adanya korelasi antara jenis cerita dongeng dan perkembangan kognisi balita. Apabila balita dapat menerima lebih banyak isi cerita dongeng, maka perkembangan kognisinya juga lebih tinggi. Hal ini dikarenakan balita akan lebih sering untuk memikirkan dan mengimajinasikan unsur-unsur yang ada pada dongeng. Selain itu, balita akan mendapatkan nilai dan pesan moral yang terkandung di dalamnya, secara tidak langsung maupun secara langsung. Berdasarkan uraian di atas, mayoritas responden memilih fabel karena mudah diterima balita. Maka dari itu, perkembangan kognisi anak akan meningkat lebih tinggi apabila dibacakan cerita dongeng jenis fabel. Selain itu, balita juga dapat meningkatkan nilai moral dan pesan-pesan, meningkatkan moral mereka dan mendapatkan pesan-pesan moral yang didapat dari cerita jenis dongeng fabel tersebut. Lalu untuk menjawab rumusan masalah nomor 2, peneliti memberi beberapa pertanyaan berupa siapakah orang tua yang cocok mendongengkan balita, ibu atau ayah. Peneliti mengambil data ini karena dalam pengimplementasian pembacaan dongeng kepada balita, sosok orang tua juga penting agar balita lebih nyaman dan tidak ada tekanan. Selain itu, peneliti juga meminta penjelasan kenapa memilih ayah atau ibunya. Nah, berikut adalah datanya. Jadi, balita menjawab ayah lebih cocok 30,6% dan ibu 69,4%. Nah, berdasarkan data tabel di atas, banyak 30,6% dari 11 responden memilih ayah dan 69,4% atau 15 responden memilih ibu sebagai orang tua yang lebih cocok membacakan dongeng kepada balitanya. Nah, mayoritas responden memilih ibu sebagai pendongeng yang baik untuk balita. Berbagai alasan antara lain karena ibu lebih menjiwai dalam membacakan dongeng dan lembut intonasinya. Kedua, karena ibu lebih banyak menghabiskan waktu di rumahnya. Lalu yang ketiga juga ibu lebih dekat ke anak daripada ayahnya. Jadi, peneliti menyimpulkan bahwa yang lebih cocok mendongengkan dongeng untuk balita adalah ibunya. Selain itu, berbagai alasan ayah bukan pendongeng yang cocok sebagai balita lain karena ayah dirasa kurang dekat dengan anaknya, dan juga karena ayah lebih banyak menghabiskan waktu di luar daripada di rumah karena ayah yang masih mencari nafkah. Selain itu, peneliti juga menanyakan waktu yang cocok untuk membacakan dongeng bagi balita. Ada 2 pilihan waktu, yaitu siang dan sebelum tidur. Nah, ini dia kuesionernya. Ketika sedang bermain atau siang hari 8,1%, sebelum tidurnya 91,9%. Nah, berdasarkan tabel di atas ini,
Berarti banyak anak yang lebih menyukai dibacakan dongeng sebelum tidur dibanding ketika siang hari ketika mereka sedang bermain. Selanjutnya yaitu adalah bab 4 atau bagian penutup. Yang pertama itu adalah kesimpulan. Jadi, kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa dongeng yang paling berpengaruh untuk mengembangkan kemampuan kognisi pada balita adalah dongeng jenis fabel. Hal ini dikarenakan dongeng jenis ini memiliki alur yang mudah diimajinasikan oleh balita. Selain itu, orang yang paling tepat untuk membawakan dongeng adalah seorang ibu dengan waktu yang paling tepat, yaitu di malam hari sebelum tidur. Selanjutnya adalah saran. Dari beberapa pembahasan dari kelompok kami memberikan saran kepada orang tua untuk peka dalam membantu perkembangan kognisi pada anaknya yang masih balita, yaitu salah satunya dengan cara membacakan dongeng jenis fabel secara rutin di malam hari sebelum tidur. Selain itu, ibu juga memiliki peran yang sangat penting untuk membacakan dongeng kepada anaknya. Baik, itu saja sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.